Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini saya sudah bersama dengan Kasat Polresta Mataram, dan saya kan Anda juga yang banyak di Kota Mataram sudah tahu betul beliau karena sering ketemu di jalan mungkin. Iya, mungkin ketemu di jalan. Iya, hari ini kita akan bahas tentang yang sering menjadi pertanyaan publik sebenarnya, yang menjadi yang dalam waktu-waktu dekat ini juga kita melihat sangat getol di berantas begitu. Ya, ini terkait dengan knalpot brong atau knalpot bising begitu ya. Sebenarnya kenapa sih ini menjadi penting untuk diberantas seperti itu? Ya, tentunya masyarakat di khususnya wilayah hukum Polres Kota Mataram mengetahui sendiri bahwa banyak keluhan masyarakat mengenai tentang penggunaan knalpot brong ini atau knalpot bising ini, baik di jalan-jalan raya, baik masyarakat yang sedang melaksanakan kegiatan ibadah ataupun kegiatan-kegiatan ketika mereka sedang beristirahat. Mereka lewat pemukiman yang padat penduduk dengan menggunakan knalpot brong, kemudian tentunya itu sangat mengganggu sekali, Mas, ya itu. Makanya kita dari pihak kepolisian khususnya Polresta Mataram, dari Satuan Lalu Lintas Polresta Mataram melaksanakan kegiatan penertiban di jalan-jalan raya itu. Jadi seberapa urgent sih sebenarnya terkait dengan permasalahan knalpot brong ini? Saya rasa apalagi kita ini mau menjelang pemilu 2024, Mas. Iya. Jadi tentunya kita akan melaksanakan kegiatan kampanye terbuka nanti mungkin di tanggal 20 ini. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan kampanye terbuka. Otomatis kita mengantisipasi hal tersebut dari penggunaan knalpot brong yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Dan kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan untuk di Nusa Tenggara Barat saja, tetapi saya rasa di seluruh Indonesia juga melaksanakan kegiatan tersebut. Juga di Jawa pun juga melaksanakan kegiatan penertiban knalpot brong gitu. Jadi tidak hanya di wilayah Mataram saja sebenarnya. Iya. Lalu mungkin gini, apa yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini, Pak? Iya. Jadi kita dari Satuan Lalu Lintas Polresta Mataram setiap malam minggu kita melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan, kepolisian, kegiatan rutin yang ditingkatkan kepolisian. Kita melaksanakan kegiatan itu baik patroli ataupun kita melakukan kegiatan hunting ataupun stasioner itu di lokasi-lokasi titik keramaian masyarakat, khususnya yang rekan-rekan mungkin dari masyarakat Kota Mataram ini mengetahui, yakni di Jalan Udayana banyak mungkin digunakan balapan liar. Ya, kita mengantisipasi hal tersebut dengan penggunaan knalpot brong itu. Kita menertibkan baik itu menggunakan tilang atau penindakan pelanggaran berupa tilang ataupun mengamankan kendaraan tersebut, melakukan penyitaan, dan kemudian bagi masyarakat yang akan mengambil kendaraan tersebut harus mengganti terlebih dahulu dengan menggunakan knalpot standar yang telah ditentukan oleh pabrikasi. Nah, berarti ini masih sering terjadi sebenarnya di wilayah Mataram, masih sering begitu? Iya, betul sekali, Mas. Nah, ini menjadi pertanyaan juga di wilayah Jalan Pejanggi kalau nggak salah, di sebelum Mataram Mall kan dibangun semacam monumen itu. Betul. Itu berasal dari mana knalpotnya? Nah, itu bagaimana itu? Itu merupakan suatu upaya kita dari Satuan Lalu Lintas Polresta Mataram. Kita membuat inovasi dengan cara mendirikan berupa bentuk Optimus Prime gitu. Optimus Prime kita membentukkan sebuah robot besar supaya masyarakat itu berupa dari robot yang berupa dari knalpot brong. Kita membuat seperti itu menjadikan supaya edukasi keselamatan berlalu lintas, bahwa kita dari Polresta Mataram ataupun dari pemerintah Kota Mataram melarang penggunaan knalpot brong di wilayah hukum Kota Mataram ini. Jadi tujuannya sebagai edukasi ya, edukasi keselamatan berlalu lintas supaya masyarakat tidak mudah menggunakan knalpot brong di jalan raya, Mas. Gitu, Mas. Ya, dan respon masyarakat melihat bagaimana, Pak? Dan saya rasa respon masyarakat sangat mendakapi positif dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan. Baik selain itu kita juga melaksanakan edukasi keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah, tepatnya di kalangan-kalangan pelajar, supaya tidak ada lagi kalangan-kalangan pelajar atau masyarakat yang masih bersekolah itu menggunakan knalpot brong juga itu. Ya. Lalu begini, Pak Kasat, terkait dengan ancaman
hukuman lah begitu, mungkin ancaman hukuman untuk yang masih menggunakan knalpot bising atau knalpot brong ini apa sih sebenarnya? Tentunya kalau misalnya untuk di kepolisian sendiri, apabila kita melakukan penindakan pelanggaran berupa tilang, ya ini kita menggunakan pasal di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan dan jalan, pasal 285 ayat 1 yang berbunyi setiap pengendara yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan dan knalpot dipidana dengan pidana atau denda gitu Mas. Nah, nantinya kita juga akan memberikan himbauan kepada pelaku-pelaku usaha ya yang menjual atau memperdagangkan knalpot brong supaya tidak dengan serta-merta dapat menjual secara bebas dari knalpot brong itu. Iya, jadi tidak hanya ke pengguna, pemakainya saja ya, pengguna saja, jadi tapi juga pelaku penjualnya juga kita juga memberikan himbauan di situ supaya dengan tidak mudahnya menjual atau meredarkan knalpot brong itu ke masyarakat gitu. Apa tidak ini juga Pak, misalnya semacam Anda juga penjual ini diberikan ya semacam dalam tanda kutip mungkin hukuman juga gitu Pak Kasat. Jadi kita sudah rencana ini baru kita godok dengan Wali Kota Mataram. Nanti akan ada Perwali Kota Mataram. Nanti mungkin kita akan mengedepankan Pol PP untuk melakukan penindakan-penindakan dari peredaran-peredaran itu atau pelaku-pelaku usaha yang memperjualkan knalpot brong gitu Mas. Iya, jadi biasa ada kerjasama ya. Betul. Karena mungkin ini ranahnya sudah ke pemerintah daerah mungkin ya gitu ya. Nah, jadi kita melibatkan seluruh stakeholder lah intinya seperti itu, pemangku kepentingan jalan khususnya baik itu pemerintah daerah ataupun kepolisian ataupun kejaksaan, semuanya yang berhubungan dengan jalan raya tentunya untuk selalu mendukung dalam kegiatan ini supaya tidak melebar lagi penggunaan knalpot brong di wilayah Kota Mataram. Iya. Karena memang ini apa ya, keluhan masyarakat ini sangat apa ya, mengganggu gitu Pak Kasat ya, sangat mengganggu gitu. Kalau kita lihat Pak Kasat di jalanan itu kan banyak anak-anak muda yang biasanya menggunakan knalpot bising ini kan anak-anak muda. Kalau menurut Bapak kenapa sih anak-anak muda ini yang mereka memakai ini begitu? Ya tentunya dari pergaulan sendiri seperti itu. Mungkin mereka nongkrong-nongkrong dengan kumpulan-kumpulan atau sekelompok dari mereka sendiri. Mereka mungkin keinginannya ya seperti itu. Jadi awal mula penggunaan knalpot brong itu saya rasa pasti tentunya itu memacu untuk masyarakat atau kalangan muda itu untuk menggunakannya sebagai balapan liar itu tentunya kayak gitu. Makanya mereka mungkin dibilang tidak gaul dan sebagainya gitu. Makanya menggunakan knalpot brong atau tidak ada tidak ada perbedaan atau seperti apa gitu kan. Makanya menggunakan knalpot brong itulah yang kita harapkan dari Polresta Mataram, mengharapkan peran orang tua atau orang yang lebih tua di keluarganya untuk selalu mengingatkan Mas, mengingatkan agar tidak menjadikan atau peran orang tua di situ untuk mengingatkan anaknya selalu ketika keluar dari rumah atau seperti apa itu tidak menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi atau tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar atau speknya Mas itu. Iya. Jadi memang peran masyarakat sendiri itu sangat penting untuk peran masyarakat sangat penting dalam mendukung pelarangan knalpot brong ini di Kota Mataram ini. Iya, jadi tidak hanya ini menjadi tugas kepolisiannya sih sebenarnya. Betul. Ini harus ada peran masyarakat ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya di lingkungan terbatas seperti mungkin di RT atau lingkungan itu mungkin apabila memang ada di komplek-kompleknya mungkin terlewat kendaraan dengan knalpot mungkin bisa dihentikan dan mungkin diberikan sarana atau disarikan saran supaya tidak menggunakan knalpot lagi ketika melintas di wilayah pemukiman tersebut seperti itu gitu. Kalau dari pengalaman Pak Kasat misalnya ketemu dengan pelanggar nih, alasannya mereka apa sih, misalnya biar kenapa atau bagaimana, ada nggak pernah ketemu dengan alasan apa gitu? Ya tentunya mungkin kalau misalnya ini mungkin kalau masih anak muda mungkin sebagai gaya-gayaan seperti itu ya, supaya motornya itu dimodifikasi supaya lebih keren seperti itu kan. Itulah yang kita mendidik anak muda itu supaya
supaya tidak berkembang lebih yang ke arah yang tidak ini, makanya mungkin bisa dengan kegiatan-kegiatan positif yang lain kayak gitu. Supaya bisa terkontrol, supaya tidak menggunakan atau apakah kita sudah membuat lapangan mas atau sirkuit ini ya seperti itu kan. Apabila memang mau menggunakan balapan liar atau seperti apa ya jangan kayak itu, karena bisa membahayakan bagi dianya sendiri ataupun pengguna jalan yang lain kayak itu kan. Apabila memang sudah memodifikasi knalpot brong itu gitu. Kalau di wilayah Mataram, Mbak, yang areal yang paling sering digunakan untuk anak-anak muda balapan liar itu di seputar mana aja? Tentunya di kemarin kita sudah berdasarkan ini kan ada CCTV juga mas. Nah, CCTV baik itu dari Dinas Perhubungan Kota Mataram yang banyak digunakan tentunya di area balapan liar itu yakni di Jalan Udayana. Tetapi kita kemarin sudah rapatkan dengan asisten 1 Wali Kota Mataram bahwa area-area lain kita juga akan mengoptimalkan dengan cara mengurangi kecepatan yang ada di situ dengan pemasangan rumble strip mas. Rumble strip itu yakni pita gaduh gitu. Pita gaduh ini kemarin yang sedang kita kerjakan yakni di Jalan Udayana, nantinya akan melebar di Jalan SPBU Sayang-Sayang itu, depan SPBU Sayang-Sayang, Jalan Adi Sucipto depan SMP 10 ya, SMP 10. Kemudian nantinya juga akan ada di daerah Dr. Sujono atau yang mengarah ke Lingkar Selatan. Itulah area-area yang kemungkinan besar digunakan masyarakat yang masih muda-muda digunakan untuk balapan liar gitu. Jadi biar masyarakat juga paham kalau ada dipasang begitu. Iya betul lah. Gitu. Jadi bukan untuk membahayakan. Bukan untuk membahayakan masyarakat, tetapi untuk mengurangi kecepatan gitu. Ya, jadi harus kita pahami dulu bahwa pemasangan pita gaduh itu mengurangi kecepatan supaya masyarakat tidak leluasa menggunakan atau mengemudikan. Seperti kita ketahui bahwa syarat mengemudikan kendaraan baik itu roda 2 ketika di dalam kota hanya kecepatannya 40 km per jam. Oh, jadi gitu. di dalam kota itu 40 ya, gitu itu aturan sesuai aturan seperti itu, Pak. Oh, gitu. Jadi ini sebenarnya banyak yang nggak tahu juga. Iya, betul. Mungkin saya tidak boleh mengemudikan secara kencang kayak gitu kan, karena bisa membahayakan pengguna jalan raya. Mungkin ada masyarakat yang sedang bersepeda ataupun sedang jalan kaki gitu ya. Nah, knalpot brong ini apakah memang khusus untuk motor saja atau sama diberlakukan juga untuk kendaraan sebenarnya roda 4 juga, apakah gitu? Kalau untuk peredarannya sekarang ini masih yang diutamakan untuk kendaraan roda 2 terlebih dahulu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kendaraan roda 4 pun yang dilengkapi dengan knalpot brong juga kita akan laksanakan tindakan gitu. Apabila itu kita dari Satlantas Polresta Mataram sudah koordinasi dengan Ditlantas Polda Nusa Tenggara Barat. Ini baru kita dapatkan informasi bahwa rencana akan dapat alat yang namanya uji kebisingan, Mbak. Uji kebisingan kendaraan atau ini ya sound level itu. Jadi ada uji kebisingan kendaraan. Jadi knalpot brong itu akan nanti kita ukur seperti itu. Apabila memang sudah melebihi batas kapasitas itu kendaraan tersebut, berarti untuk knalpotnya bisa kita sita gitu. Nah, kalau dulu nih kan dulu awal-awal ketika misalnya kepolisian ada mendapatkan pelanggar menggunakan knalpot brong, kalau dulu ini kan didengerin tuh di betul. Apakah itu sekarang masih berlaku atau bagaimana? Jadi nanti itu makanya itu yang kami gambarkan tadi. Nanti rencananya dari Korlantas Mabes Polri akan memberikan alat namanya uji kebisingan sound level meter ya. Sound level meter itu uji kebisingan pada kendaraan bermotor. Jadi apabila memang digeber di situ dengan menggunakan alat tersebut, apabila sudah melebihi atau desibelnya itu sudah melebihi, nantinya kendaraan tersebut berarti tidak bisa digunakan kembali kayak itu kan. Untuk motornya atau untuk knalpotnya nanti akan kita amankan kayak gitu. Dengan cara masyarakat tersebut atau pengguna kendaraan tersebut menyerahkan kepada pihak kepolisian. Jadi ibaratnya biar lebih masyarakat memahami, walaupun punya SIM, walaupun STNK-nya lengkap, semua pakai helm semua, tapi menggunakan knalpot yang bising itu tetap ditilang lah seperti itu. Betul sekali Mas kayak itu. Ya kita tentunya berharap kepada warga Kota Mataram ini supaya mau tetap terus tertib berlalu lintas ya. Terus jangan menggunakan knalpot brong, merubah bentuk kendaraan kayak itu supaya tentunya tidak bisa kita juga mengganggu ketertiban masyarakat yang ada di Kota Mataram ini ketika baik itu melaksanakan kegiatan ibadah, istirahat dan sebagainya. Kalau merubah misalnya dalam biasa anak-anak muda kan kayak modifikasi begitu. Yang masih diperbolehkan nih yang seperti apa?
Ya, namanya merubah bentuk itu kita tentunya kalau misalnya dari pabrikasi itu Iya. sudah ada syarat dan ketentuannya masing-masing. Iya. Sebuah kendaraan dikeluarkan dari namanya ATPM Mas, atau agen tunggal pemegang merek gitu. Contohnya mungkin merek apa ya seperti itu kan, itu udah dikeluarkan kendaraan itu, produknya itu seperti itu. Nah, tentunya sudah ada tujuannya masing-masing. Contohnya spion. Iya. Nah, kenapa spion itu harus ada dua ya kata seperti itu? Nah, supaya kita bisa melihat di belakang apabila ada kendaraan kita yang di belakang. Iya. Ketika kita mau berbelok, kita harus melihat spion terlebih dahulu. Itu sudah ada maksud dan tujuannya masing-masing gitu. Baik itu sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Oke. Tapi kadang-kadang masyarakat supaya lebih keren atau seperti apa, atau Dicopot anak yang muda aja. dicopot aja kayak gitu. Nah, itulah tentunya yang kita larang dari pihak kepolisian itu kayak itu tuh. Itu Mas itu. Kalau misalnya contoh spion nih, Ya, iya. spion. Kalau spionnya yang anak-anak muda bilang, "Oh, ini motornya pakai beramin nih," maksudnya begini, gitu Iya, kan. iya, iya. Kayak orang doa. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, diganti dengan spion yang mungkin tetap ada, tapi Oke, mungkin oke. nggak ada batas, atau mungkin Oke, oke. apakah memungkinkan kayak gitu? Kami rasa kalau misalnya memang ini lebih bagus, kalau kami menyarankan lebih baik tetap menggunakan yang standar. Ini seperti Standar, itu. Karena iya. mungkin ya kita kalau yang standar itu mungkin lebih tinggi, bisa Iya. terlihat tampak lebih jauh kayak Benar, gitu. benar, Ya, iya. betul ya. Gitu. Heeh. Jadi lebih baik menggunakan apa yang memang sudah ada Ya, dari pabrikannya, begitu ya, ya. karena mesti sudah menunjukkan uji kelayakan terlebih dahulu ketika kendaraan tersebut dikeluarkan oleh pabrik kayak gitu. Benar-benar. Nah, selanjutnya ini biasa juga banyak yang menggunakan knalpot brong ini anak-anak sekolahan, Pak. Betul, betul. Nah, apakah sudah ada komunikasi dengan pihak-pihak sekolah, misalnya bagaimana ini teratasi lah begitu? Ya, kita kemarin melakukan sosialisasi juga ke sekolah-sekolah baik itu SMA, SMA ataupun SMP, SMP yang mengemudikan kendaraan bermotor ini masih mungkin kebanyakan setelah kita amankan banyak pengendara-pengendaranya masih bersifat pelajar atau masih di kalangan di bawah umur. Iya. Nah, kita kemarin amankan juga karena mungkin mereka ya itu tadi saya mungkin kan karena gaya-gayaan dan sebagainya itu mungkin di teman-temannya ya kita melakukan sosialisasi kepada mereka supaya dan juga di guru-gurunya juga supaya tidak menggunakan kembali ya kendaraan-kendaraan yang sudah ada knalpot yang tidak sesuai dengan standar itu. Oke. Jadi sudah ada komunikasi dengan sekolah betul, juga. pihak sekolah itu. Oke. Lalu gini ya Pak Kasat, menurut Bapak tingkat kesadaran masyarakat khususnya di wilayah Mataram Iya, iya. untuk dalam hal mematuhi peraturan berlalu lintas, menurut Bapak bagaimana? Saya rasa apabila kita terus meyakinkan ya namanya kultur atau budaya kepada masyarakat itu pasti bisa berubah intinya seperti itu. Dengan cara apa? Ya kita secara kontinu kita kontinu mau menekankan, memberikan edukasi terus-menerus baik dari orang tua, dari guru, dari pemerintahan ataupun dari pihak kepolisian sendiri memberikan keyakinan kepada anak-anak pelajar ini supaya tidak menggunakan kembali knalpot brong, mau tertib berlalu lintas. Saya rasa pasti tentunya bisa Mas intinya seperti itu. Ya. Jadi artinya untuk masyarakat di Mataram sudah cukup baik ya dalam mematuhi peraturan ini. Nah, terbukti kita mungkin bisa lihat sendiri bahwa sekarang mungkin kalau dulunya mungkin banyak sekali masyarakat yang tidak menggunakan helm ketika di pagi hari ataupun di siang hari. Setelah kita lihat berdasarkan pengalaman kita di lapangan, kita melihat bahwa sekarang sudah banyak masyarakat pengguna jalan raya, baik itu roda 2 itu banyak yang sudah menggunakan helm. Nah, itu terbukti ketika kita sedang melaksanakan kegiatan rawan pagi atau pelaksanaan pengaturan pagi hari, sudah tidak banyak lagi kita menemukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak menggunakan helm gitu Mas. Nah, ini juga menjadi pertanyaan sebagian masyarakat juga, kenapa kepolisian itu biasanya tuh ada pagi hari, betul. ataupun sore kadang, ataupun paling malam minggu misalnya betul. begitu. Sebenarnya apa sih yang urgentnya setiap? Kita tentunya melaksanakan kegiatan rawan, kalau kita namakan itu rawan pagi, rawan siang ataupun rawan malam. Itu kita melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas itu di jalan-jalan atau yang banyak kegiatan aktivitas masyarakat. Itu baik bisa di toko-toko perbelanjaan, depan-depan toko perbelanjaan, ataupun di simpang-simpang yang dirasakan mengalami kerawanan-kerawanan, baik itu kerawanan kriminalitas ataupun kerawanan-kerawanan di bidang lalu lintas, ya ini kecelakaan lalu lintas ataupun pelanggaran lalu lintas. Nah, kita melaksanakan kegiatan itu pengamanan
biasanya 1 jam sampai 1,5 jam kita pagi hari. Selain itu kita juga membantu apabila memang ada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian, ya ini seperti contohnya menyeberangkan jalan ketika mau berangkat pergi ke sekolah gitu Mas. Dan memang sangat dirasakan dampaknya ya. Betul. Mungkin seperti saya nih, Siap. ketika misalnya pagi misalnya mungkin kepolisian mungkin ada sedang giat lain, Betul. tidak ada anggota di sana, Betul. memang agak menjadi apa ya? Betul. Agak beda gitu rasanya. Betul. Padahal anggota di sana kepolisian cuma ya tidak melakukan, misalnya dalam tanda kutip bukan tidak melakukan apa-apa, cuma mungkin hanya mengawasi saja. Siap. Masyarakat sudah apa ya, sudah tertib Iya, begitu betul. ya. Memang sangat dirasakan dampaknya Betul. seperti itu ya. Ya kita tentunya apabila kita ketahui Mas bahwa namanya sebuah kecelakaan lalu lintas itu awalnya dari pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu. Jadi apabila kita tentunya masyarakat tidak menggunakan helm kayak itu kan, kecelakaan lalu lintasnya yang terjadi fatalitas korban itu lebih berat atau lebih tinggi. Oke. Ya kita tentunya ngerti kalau misalnya terjadi kecelakaan kita tidak menggunakan helm, terjatuh di aspal, dan tentunya bahaya yang dikemungkinkan baik itu luka berat ataupun meninggal dunia itu kemungkinan terjadi lebih besar. Oke. Pak Kasat, di Mataram ini kan oke, masyarakatnya, anak-anak mudanya sudah tertib gitu ya. Betul. Tapi juga ini kan kadang dari luar juga. Dari Lombok Tengah, Lombok Barat, atau dari daerah lain yang datang ke sini. Ya tentunya kita menghimbau terus, sosialisasi itu tidak hanya dari lingkungan wilayah hukum Kota Mataram saja, tetapi juga dilakukan dari polres-polres yang lain juga. Tentunya upaya-upaya dari Satuan Lalu Lintas tidak hanya dilakukan Satuan Lalu Lintas Polresta Mataram, tetapi dari Satuan Lalu Lintas Polres Jajaran juga kita terus menggaungkan tentang tertib berlalu lintas ini di wilayah hukum khususnya Polda Nusa Tenggara Barat ini Mas, itu di Provinsi NTB ini, supaya ketika masuk ke dalam kota ya kita sudah dengan upaya-upaya kita dengan tertib berlalu lintas itu gitu. Iya. Koreksi kalau saya salah, Pak Kasat. Oke. Ketika saya pikir ini ada hal yang jauh lebih baik mungkin dari tahun sebelumnya. Ketika kemarin contohnya waktu perayaan Tahun Baru lah. Iya, Tahun iya, Baru. Sepertinya tidak seperti sebelum-sebelumnya. Betul, Dulu betul, banyak betul. kecelakaan. Betul. Memang apa yang dilakukan? Contoh yang kemarin Iya, waktu iya, Tahun iya. Baru. Jadi kita kemarin seperti yang disarankan oleh Bapak Kapolresta Mataram sendiri, kita mengantisipasi kejadian atau kriminalitas di wilayah hukum Kota Mataram. Kita melaksanakan di penyekatan arus lalu lintas di beberapa 5 titik pintu masuk yang ada di Kota Mataram, mulai dari pukul 4 sore sampai dengan pukul setengah 6 sore. Itu mengurangi arus lalu lintas yang ada masuk ke wilayah hukum Kota Mataram Mas gitu. Di titik-titik itu kita baik melaksanakan pemeriksaan baik itu pemeriksaan berupa badan ataupun barang-barang yang dibawa oleh kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah Kota Mataram gitu. Anda masih bersama kami di Wirala Podcast hari ini. Kita masih bersama dengan Kasat Lantas Polresta Mataram, Kompol Bowo Trihandoko SIK. Dan luar biasa memang terkait dengan knalpot bising atau knalpot burung nih. Apa efek negatif kalau ini dibiarkan? Ya tentunya kita mengetahui apabila memang ini dibiarkan bisa terjadi ya seperti contohnya aja menggunakan knalpot brong di wilayah pemukiman Pak, itu bisa terjadi perang kampung yang ada di situ. Kita apabila mungkin digeber-geber kayak itu kan, motornya dengan kecepatan tinggi di dalam kampung kayak itu, masyarakat mana ini kayak itu seperti itu. Ya itulah kita yang mengupayakan kegiatan polisian untuk mengurangi dari knalpot brong itu fungsi tujuannya gitu, salah satunya gitu. Kan sebenarnya kelihatannya sepele, tapi ini dampak yang bisa ditimbulkan bisa menjadi bisa luas sekali, makanya seperti itu. Oke. Nah, betul. Oke, Pak Kasat, ada juga mungkin bisa menjadi semacam alasan orang yang mau menggunakan knalpot brong ini begini. Kalau moge atau motor gede gitu, oh dia boleh aja tuh. Nah, kalau kita masa nggak boleh. Nah, itu bagaimana kalau misalnya yang motornya memang knalpot suaranya memang udah dari sananya udah besar gitu. Ya, itu tadi Mas, kami kembalikan seperti itu. Diusahakan sesuai dengan standar pabrikasi yang sudah ditetapkan oleh ATPM tersebut gitu ya. Jadi motor-motor apa yang dikeluarkan tentunya sudah melalui uji kelayakan terlebih dahulu. Ya, jadi misalnya contohnya kami mungkin
kalau boleh menyebut merek mungkin Iya, ya, Pak. dari Honda atau Iya. seperti apa sudah mengeluarkan kendaraan tersebut dengan merek atau dengan knalpot yang sudah sesuai dengan ini, tentunya sudah dilaksanakan uji kebisingan terlebih dahulu. Oke, Ya, iya. dari pemerintah sudah tentunya sudah melakukan uji kebisingan apakah kendaraan tersebut sudah layak untuk digunakan di jalan raya gitu. Misalnya seperti Harley Davidson, Ya, misalnya yang tidak memang- diperbolehkan itu apabila yang sudah dimodifikasi kembali, Iya, baik iya. itu melepas mungkin saringannya, Iya, ya iya. kan kayak gitu kan, Mm-mm. ataupun mungkin mengganti knalpot yang tidak standar lagi, ya itu sudah jelas, itu berarti sudah ada upaya-upaya untuk tidak menggunakan knalpot yang standar. Iya. Kalaupun misalnya menggunakan memang motornya suaranya besar, contoh misalnya Mugi, Iya. Mugi, ya kita bijaksana saja juga, jangan kita geber-geber juga, mungkin begitu Iya. Pak Kasat ya. Iya. Iya, jadi kalau memang selama itu memang asli bawaannya pabrik pun sudah Iya, sudah tentunya sedemikian rupa, ya seperti memang. contohnya aja ketika kita membuat sebuah kendaraan atau mobil, ya tentunya kan sudah diuji coba ketika mereka terjadi kecelakaan atau tabrakan atau benturan. Nah, di dalamnya sudah mungkin ada airbag-nya itu kan seperti Iya, itu kan. iya, Dan ya itu saya berkata itu untuk mengamankan bagi ketika pengendara itu mengemudikan itu gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi sudah ada uji kelayakan terlebih dahulu. Kendaraan sama dengan knalpot, yaitu knalpot juga ketika mau diedarkan atau ke pasaran juga tentunya sudah diuji kebisingan terlebih dahulu itu. Oke, oke. Ya, Jadi memang lebih baik jangan ya kayak gitu. Daripada nanti diamalkan disita sudah beli mahal-mahal. Iya. Mungkin kalau di pasaran mungkin sekarang ada yang 250.000 Oh, iya, sampai lumayan, ke atas. Pak Kasat. Ada yang mereknya mahal untuk sampai 4,5 juta itu ada juga itu yang kita Oh. amankan kayak gitu. Oke, oke ya. Oke, oke, oke. Itu kadang juga ini ada di beberapa pemberitaan kemarin kita lihat juga itu dirusak, dipotong begitu. Iya. Itu milih-milih yang murah aja tuh Ya, semua kalau gitu. itu semuanya Mas. Walaupun mahal. Ya, walaupun mahal. Oke, Kita oke. bahkan kemarin waktu kita laksanakan ini jadi selama 2023 itu sudah 1001 tilang kendaraan yang menggunakan knalpot brong yang sudah kita amankan. Kita kemudian kemarin melaksanakan kegiatan pemusnahan ataupun kita jadikan kemarin monumen Portimus Prime itu kemarin Iya, iya. di Karangjangkong itu gitu. Oke, oke. Kita laksanakan di situ, kita pemusnahan dengan kemarin manggil stum itu Mas, Iya. ya, itu kan kita gilas kemarin itu. Nah, waktu selain rilis waktu akhir tahun kemarin gitu. Jadi walaupun mahal, walaupun murah. Walaupun mahal, walaupun marah ya tetap kita amankan. Oke, jadi ya itu ya, jadi tidak ada apa ya, tidak ada untungnya sebenarnya Pak Iya. Kasat ya. Kita menggunakan knalpot yang bising malah mengganggu orang lain Betul, gitu betul. ya. Oke, terakhir Pak Kasat, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat khususnya yang memang ini kelihatannya sepele knalpot brong ini, tapi ini memang dampak negatifnya yang besar ini. Betul. Kita pada kesempatan ini menghimbau kepada seluruh khususnya warga Kota Mataram ataupun umumnya pada seluruh warga Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, apabila ingin menuju ke wilayah hukum Kota Mataram, tolong sekali lagi tidak menggunakan knalpot brong ya. Menggunakan saja knalpot yang sudah sesuai dengan standar pabrikasi, kemudian mematuhi tata tertib berlalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada dengan mungkin kecepatan yang ditentukan, yakni 40 km per jam apabila di dalam kota dengan kecepatan berlebihan. Terus hati-hati mungkin karena kecelakaan ini tidak hanya faktor manusianya saja, tetapi juga bisa diakibatkan oleh faktor jalan juga gitu. Jalan, oke. Itu juga satu lagi mungkin terakhir, khususnya buat anak-anak muda ini. Oh, biar terlihat keren motornya nih, dia buat segala macam cara begitu Pak. Kalau bagi kami dari Satuan Lalu Lintas Mataram tentunya menghimbau supaya kepada anak-anak muda, adik-adik saya yang ada di Kota Mataram ini lebih memilih kegiatan-kegiatan yang positif. Benar. Ya, apabila memang ada hobi untuk balapan atau apa, sudah ada tempat yang sudah disediakan. Benar Intinya sekali. seperti itu. Tidak di jalan raya, tidak memodifikasi kendaraannya yang bisa membahayakan bagi dianya sendiri ataupun orang lain yang menggunakan jalan tersebut itu. Benar. Jadi disarankan menggunakan dengan kegiatan-kegiatan positif, mungkin bisa olahraga dan sebagainya, Pak. Benar ya. Dan ketika mungkin adik-adik terutama anak-anak muda menggunakan knalpot brong atau membuat motornya itu dengan segala macam gitu,
nggak ada yang akan bilang wah tuh Iya, ini sebenarnya betul, gitu ya. Nggak ada yang akan menyanyi wah ini Iya, keren, iya. keren, nggak ada Iya, begitu. betul. Malah mungkin kadang dalam hati kita nih ini Iya. mengganggu sekali Iya. begitu ya. Gitu. Lebih bagus uangnya digunakan untuk yang lain Benar, saja benar, gitu. benar. Lumayan harganya. Betul, Iya. betul. Iya, iya. Nah, ini luar biasa nih pertemuan kita hari ini dengan Kasat Lantas Polresta Mataram. Terima kasih Pak Kasat. Iya, Luar terima biasa. kasih banyak, Luar Mas biasa Wira, hari ini, ya. Dan itu bincang kami hari ini di Wira Podcast dengan Kasat Lantas Polresta Mataram, Kompol Bowo Trihandoko SESIK. Dan sekali lagi Pak Kasat, Siap, selamat siap, bertugas. siap. Ya, Siap. semoga tidak bosan-bosan ini memberikan Iya, siap. kepada Kita masyarakat selalu siap terus. luar biasa gitu ya. Baik, terima kasih Anda sudah bersama kami di Wira Podcast hari ini. Wira Podcast ngobrol santai tanpa beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.